Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini bersama Bapak dalam pembelajaran simulasi dan komunikasi digital, yang dimana kita akan melanjutkan dari materi sebelumnya, yaitu menerapkan logika dan operasi perhitungan pengolah angka. Oke, di sini untuk lanjutannya ada dua, yaitu grafik dan diagram dan fungsi statistik. Oke, kita masuk yang ke pertama adalah grafik dan diagram. Penyajian dalam bentuk grafik atau diagram bertujuan untuk menggambarkan lembar kerja secara grafis yang mempermudah dalam memvisualisasikan perbandingan. Jadi di sini fungsi grafik atau diagram itu adalah membandingkan dari data satu dan data lainnya. Oke. Nah, di sini ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan dalam menyajikan data dalam bentuk diagram dan grafik. Di antaranya adalah yang pertama, distribusi data. Kedua, melakukan perbandingan data. Ketiga, menjelaskan bagian dari keseluruhan data. Keempat, mengetahui penyimpangan. Kelima, menunjukkan kecenderungan dari waktu ke waktu. Dan yang terakhir atau keenam, memahami hubungan antara data satu dengan lainnya. Jadi di sini ada 6 faktor yang mempengaruhi dalam pertimbangan kita menyajikan sebuah grafik. Dari melakukan perbandingan data, menjelaskan bagian dari keseluruhan, mengetahui penyimpangannya, menunjukkan kecenderungan dari waktu ke waktu, memahami hubungan antara data satu lainnya. Jadi intinya di sini untuk pertimbangannya adalah kita harus memiliki datanya 2. Oke. Nah, di sini untuk beberapa jenis diagram dan grafik ada Bapak rangkum. Yang pertama adalah jenis grafik kolom, di mana jenis grafik ini menggunakan batang vertikal atau ke atas untuk mempresentasikan datanya. Nah, yang kedua adalah jenis grafik garis. Di sini grafik jenis ini sangat ideal untuk menampilkan tren atau garis titik-titik, bisa juga tren itu garis. Oke, yang ketiga adalah diagram P. Diagram P mempermudah dalam membandingkan proporsi. Jadi di sini untuk diagram P ini seperti namanya, seperti kue P. Jadi dia bulat dan dibagi-bagi sesuai dengan proporsinya apa. Oke, yang keempat adalah diagram batang, di mana grafik batang hampir seperti grafik kolom, namun grafik ini menggunakan batang horizontal. Jadi di sini ini kesamaannya sama dengan grafik kolom. Yang kolom batangnya menuju vertikal atau ke atas, dan yang diagram batang ini menuju batangnya ke arah horizontal atau mendatar. Oke, yang kelima adalah jenis grafik area. Di sini jenis ini menyerupai grafik garis, kecuali daerah bawah garis yang terisi. Jadi di sini untuk area itu persis dengan grafik garis, ada garisnya tapi di bawahnya itu terisi. Oke, yang keenam atau yang terakhir adalah jenis grafik permukaan. Jenis grafik ini menampilkan data pada tampilan 3D atau 3 dimensi. Jadi untuk tampilannya merupakan 3D, tidak seperti jenis grafik yang lainnya yang sudah disebutkan tadi 5 tadi. Oke. Nah, di sini ada beberapa gambaran jenis grafik. Gambar yang di sebelah kiri ini merupakan jenis grafik kolom, yang dimana untuk batangnya menuju ke vertikal. Nah, gambar yang kedua atau gambar yang sebelah kanan ini merupakan jenis grafik garis, yang dimana ini Bapak bilang untuk grafik garis itu menunjukkan garis dari titik satu ke titik lainnya dan mendapatkan garis seperti ini. Oke. Nah, yang berikutnya ini gambar yang sebelah kiri ini merupakan jenis grafik diagram batang. Nah, ini kan perbedaannya dengan kolom batangnya menuju vertikal ke atas, sedangkan diagram batang ini batangnya menuju horizontal ke samping kanan maupun kiri. Oke, yang berikutnya sebelah kanan ini diagram P.
Yang dimana untuk diagram P Bapak sudah bilang di sini membulat dan dibagi sama dengan apa yang isiannya. Jadi di sini pembagian persis seperti kue P. Oke. Nah, di sini ada dua lagi gambar. Yang sebelah kanan merupakan grafik area, ya dimana ini sudah Bapak bilang tadi, grafik area ini persis seperti grafik garis, namun terisi bawahnya garis. Terisi, contohnya seperti gambar ini, terisi dengan warna berbeda-beda di setiap garisnya. Nah, yang terakhir ini adalah grafik permukaan atau grafik yang bisa dibilang 3D. Nah, untuk grafik 3D ini bisa kita lihat tampilannya 3D, tidak 2D seperti yang lain-lainnya. Oke, kita masuk ke dalam unsur-unsur dalam diagram dan grafik. Di sini ada 5 unsur. Unsur yang pertama adalah chart title, yang merupakan adalah judul pada grafik. Kedua adalah vertical axis, yang merupakan sumbu vertikal, juga dikenal sebagai sumbu Y, adalah bagian vertikal dari grafik yang mengukur nilai dari kolom. Jadi di sini unsur-unsurnya juga merupakan keterangan di sebelah kirinya. Vertikal itu menuju ke atas, jadi keterangannya yang mengukur kolom itu. Nah, ini kebalikannya, horizontal axis. Sumbu horizontal juga dikenal sebagai sumbu X, adalah bagian horizontal dari grafik yang mengidentifikasikan kategori pada grafik. Jadi di sini untuk keterangannya merupakan di bawah atau horizontal ke kanan maupun ke kiri. Nah, yang keempat adalah data series. Series data terdiri dari titik-titik data terkait dalam sebuah grafik. Oke, yang berikutnya adalah legend. Legenda mengidentifikasikan setiap serial data yang mewakili masing-masing warna grafik. Oke. Nah, di sini kita akan memahami tentang bagaimana itu menambahkan grafik. Di sini untuk menambahkan grafik yaitu yang pertama kita harus membuat datanya dulu. Nah, setelah membuat data seperti di gambar ini, kita langsung memblok data tersebut. Contohnya di sini ada 4 data, yaitu tisu, kertas A4, tinta printer, pulpen. Nah, dari setiap minggunya ini terdapat berapa nilai. Oke, setelah itu kita menuju ke insert yang ada di menu di atas. Oke, nah setelah di insert kita akan menuju ke line atau garis. Nah, di sini line atau garis ini merupakan contoh kita membuat diagram garis. Di sini ada 3D line dan lain sebagainya. Nah, setelah kita mencet line maupun yang lainnya, nah akan tampil grafik langsung seperti pada di gambar. Oke. Nah, yang berikutnya adalah menambahkan elemen, layout, dan style grafik. Di sini untuk yang pertama menambahkan elemennya, yang pertama kita adalah ke menu, terus setelah ke menu kita cari yang tulisannya bernama add chart element, yang dimana untuk add chart element ini merupakan menambahkan elemen dari tabel dari grafik tersebut maupun diagram tersebut. Jadi bisa kita bolak-balik, kita pilih-pilih. Nah, sesuai pada gambar berikut bisa kita lihat. Oke, dia memilih graphic lines piramidi minor vertikal. Nah, di sini kita bisa lihat perbedaannya. Oke. Nah, yang berikutnya kita sini menukar baris atau kolom dan memilih data. Jadi di sini menukar antara baris dan kolom, antara sumbu Y dengan sumbu X ditukar. Nah, dengan cara kita menuju ke menu desain. Nah, di situ kita pilih yang namanya switch row dan columns. Nah, kita switch aja, nanti dia akan berubah sendiri seperti pada gambar berikut. Oke. Nah, berikutnya adalah mengubah tipe grafik. Di sini untuk mengubah tipe grafik, kita tinggal klik tab desain, terus pilih change chart type atau change color bisa kita pilih. Nah, di sini ada yang sudah tersedia dan juga bisa kita pilih warna-warnanya.
Oke, itu bisa menjadi solusi kita untuk menampilkan diagram yang menarik untuk kita presentasikan. Oke, kita lanjut ke yang kedua. Ini adalah fungsi statistik. Nah, di mana untuk fungsi statistik yang paling sering digunakan untuk mengolah data adalah sum, average, count number, max, dan min. Nah, kelima fungsi itu disebut autosum. Nah, fungsi-fungsi autosum diterapkan pada suatu seri data yang berupa angka. Nah, jadi untuk kita menggunakan autosum ini sangat mudah, yaitu kita mempunyai datanya dulu terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita mau autosum yang mana dulu, misalnya data yang ini. Ini seperti contoh gambar di atas ini akan ada beberapa gambar nih tertutup, sorry. Nah, di ini kita mau hitung max-nya atau maksimalnya. Nah, kita blok dulu yang di bawahnya, di bawah datanya itu. Setelah itu kita ke menu formula. Nah, setelah ke menu formula, di situ akan menampilkan yang namanya autosum. Kita cari. Nah, di autosum itu ada pilihannya. Untuk sum ini adalah menjumlahkan dari data satu, misalkan di sini ada April, tanggal 25, 15, 11, 14 dan 26. Nah, jadi di sini kita menjumlahkan angka tersebut menjadi satu. Kita langsung klik aja autosum atau sum sini. Nah, keluarlah hasil datanya itu. Oke. Nah, mungkin sampai situ aja pembelajaran kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.